Banyak orang mempertanyakan kok demo Nepal itu brutal banget ya, beda dengan Indonesia yang masih bisa terkendali. Ternyata itu disebabkan oleh permasalahan struktural yang jauh lebih rumit, dan itu menyangkut sistem politik mereka. Kalau kalian menganggap penyebab dibalik pecahnya demonstrasi Nepal kemarin adalah karena adanya keluarga pejabat yang flexing atau karena medsos diblokir, sebenarnya itu hanya pemantik aja bung. Pemicu kemarahan dan rasa frustasi rakyat Nepal sebenarnya lebih dalam dari itu. Nepal ini dijuluki sebagai juara dunia dalam urusan ketidakstabilan politik. Sejak menerapkan sistem demokrasi di tahun 2008 sampai sekarang, mereka sudah mengalami pergantian pemerintahan sampai 14 kali. Masa lebih stabil kepemimpinan kepala desa di Indonesia daripada pemerintah nasional Nepal. Penyebabnya karena Nepal ini menerapkan sistem pemilihan yang unik. Jadi mereka ini kan menganut sistem pemerintahan parlementer. Anggota parlemen dipilih oleh rakyat, lalu kemudian parlemen menunjuk Perdana Menteri untuk menjalankan pemerintahan. Nah, dalam proses pemilihan ini mereka mencampurkan dua metode. Dari 275 anggota parlemen, 165 anggota itu dipilih dengan sistem first past the post, yaitu sistem di mana satu calon dengan suara terbanyak keluar sebagai pemenang dan berhak mewakili daerah konstituennya. Sistem ini bercorak winner takes all dan lazim dipakai di negara-negara koloni Inggris. Sedangkan 110 anggota parlemen lainnya dipilih dengan sistem proportional representation. Konstituennya cuma satu, yaitu masyarakat Nepal secara nasional, dan mereka diminta hanya mencoblos partai politik saja. Nah, nanti partailah tuh yang menentukan atau menunjuk calon yang akan duduk di parlemen. Jumlahnya sesuai dengan persentase perolehan suara nasional yang didapat tiap partai. Sejak aturan ini diterapkan, tidak ada satupun partai politik yang berhasil mengamankan suara mayoritas di parlemen. Artinya mereka harus membentuk koalisi dengan partai lain supaya pemerintahan bisa terbentuk. Nah, kacaunya lagi pak, koalisi ini tuh nggak pernah bertahan lama. Mereka gampang terpecah, jadi nggak ada pemerintah yang bisa mempertahankan kepemimpinannya selama satu periode penuh alias 5 tahun. Makanya bisa sampai 14 kali tuh gonta-ganti pemerintahan terus. Ya mikirlah gimana mau fokus ngurusin ekonomi dan pembangunan kalau pemerintahan aja itu nggak stabil. Ada survei yang bilang lebih dari setengah populasi rakyat Nepal itu juga nggak seneng sama sistem politik yang amburadul ini. Ditambah dengan flexing anak pejabat dan blokir medsos, gimana nggak pecah itu kantung bisulnya.